Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Salam TV yang dirahmati Allah? Kali ini kembali bersama saya Fadlan Miswari beserta Ustaz Rosyid dalam acara Takjil Tausiah di Jalan. Kali ini saya tidak menjemput Ustaz karena Ustaz Rosyid sudah bersama saya. Jadi hari ini ikuti saya dalam mencari hidangan berbuka puasa. Oke? Ya, Ustaz, gimana? Ya, Alhamdulillah sehat. Ya, Ustaz. Jadi tarawih di mana, Ustaz? Nanti malam biasanya? Biasanya kalau saya tidak punya kajian, Hmm. mungkin saya akan tarawih di kampus Teh As-Sunnah aja. Stay Sunnah, Ustaz. Iya. Oh, iya, Ustaz. Atau di dekat masjid yang ada dekat rumah. Stay Sunnah biasanya hafiz Quran yang apa, Ustaz ya? Jadi imam, Ustaz. Kalau ada yang habis di dalam, dia tidak ikut acara qafil dakwiyah, safari Ramadan mereka, dia. Tapi kadang-kadang kalau Ramadan seperti ini kan mereka ada kegiatan keluar. Jadi Oh, kadang-kadang habis-habis itu keluar juga gitu. Iya, Ustaz. Ya nggak apa-apa, walaupun memang nggak habis 30 juz, tetap saja mahasiswa-mahasiswa kita yang memang habis beberapa juz, itu yang kita majukan untuk menjadi imam sholat tarawih. Nih, Ustaz, masalah tarawih, Ustaz. Iya. Keutamaan sholat tarawih itu gimana, Ustaz? Ya, keutamaan salat tarawih sebenarnya sudah dijelaskan oleh para ulama rahimahumullah taala rahmatan wasi'atan. Yang pertama adalah salat tarawih itu mengampuni dosa-dosa kita semua. Masya Allah. Ya, di dalam riwayat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di riwayat Bukhari dan Muslim, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Barang siapa yang menegakkan Ramadan, maka akan diampunkan semua dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitab Al-Minhaj mengatakan bahwa Minhaj ini kitab syarah Sahih Muslim. Syarah Ya, Muslim. kalau Fathul Bari itu kan syarahnya Sahih Bukhari. Tapi kalau Al-Minhaj ini adalah syarahnya Sahih Muslim yang disyarahkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Ya. Yang dimaksud dengan yang dimaksud dengan menegakkan atau qiyam dalam Ramadan dalam hadis tadi itu maksudnya adalah salat tarawih. Jadi man qoma, barang siapa yang menegakkan, artinya menegakkan bulan Ramadan, artinya mengisi bulan Ramadan dengan qiyamul lail, yaitu tarawih. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj syarah Sahih Muslim. Jadi ini keutamaan yang pertama tadi menghapuskan dan menghilangkan dosa-dosa kita semua. Al-Imam Ibnu Mundir mengatakan bahwa maksud dosa ini semua adalah dosa besar dan dosa kecil. Namun Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan bahwa maksudnya itu hanya sebatas dosa kecil saja. Hanya sebatas dosa. Iya, hanya sebatas dosa kecil saja. Jadi intinya bahwa kalau kita memang betul-betul menegakkan ibadah Ramadan ini, qiyamul lail ini, tarawih ini, sebagaimana dalam hadis tadi, man qama ramadhana, siapa yang betul-betul menegakkan qiyamul Ramadan, imanan, karena iman kepada Allah, karena iman bahwa ini adalah sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala melalui risalah Rasul yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, karena keimanan kita kepada Allah bahwa salat tarawih itu ada dan disyariatkan, wahtisaba, dan kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menyebabkan kita akan mendapatkan ampunan dosa-dosa kita yang telah lalu. Ingat, tapi imanan wahtisaba, karena iman kepada Allah dan mengharapkan pahala darinya. Jadi tidak ada unsur riya, tidak ada unsur sum'ah dan lain-lain di situ. Murni karena Allah Azza wa Jalla dan mengharapkan pahalanya dan keutamaannya juga dari Allah Subhanahu wa taala. Itu keutamaan yang pertama dari qiyamul lail. Yang kedua, keutamaan qiyamul lail yang kedua dijelaskan oleh para ulama melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan An-Nasa'i, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innahu man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah.
bahwa sesungguhnya barang siapa yang solat bersama imam sehingga selesai, maka ditulis kepadanya pahala solat malam semalam suntuk. Salat malam semalam. Semalam suntuk. Artinya kan ini orang yang ikut salat tarawih tentu berjamaah sama imam. Iya. Dari awal dia sampai akhir, kan begitu? Dari awal, maksudnya awal tarawih sampai akhir tarawih, maka dia akan ditulis seolah-olah dia mendapatkan pahala qiyamul lail semalam suntuk. Semalam suntuk. Jadi ini apa namanya ini keutamaan yang sangat luar biasa. Berapa jam sih kita melaksanakan ibadah tarawih? Taruhlah 1 jam. Tetapi Allah Azza wa Jalla ganjar kita seolah-olah kita apa? Berdasarkan hadis ini tadi, seolah-olah kita salat malam sepanjang malam, semalam suntuk. Semalam suntuk. Jadi ini keutamaan yang sangat luar biasa. Nah, yang ketiga kata para ulama di dalam Mausu'ah al-Fiqhiyah, para ulama menjelaskan bahwa salat tarawih itu adalah salah satu salat yang sangat diutamakan, termasuk dia di saf salat yang sangat dianjurkan dan diutamakan. Memang para ulama mengatakan ya, ini adalah salat sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan sekali oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi keutamaan sudah jelas, paling tidak 3 kita sebutkan pada pertemuan kita kali ini dalam takjil kita ini, tausiah di jalan ini. Yang pertama tadi mengampuni dosa-dosa kita semua, ya, sekalipun ada khilaf kalangan para ulama, ada yang mengatakan dosa besar dan dosa kecil. Yang kedua tadi apa namanya ini adalah kita akan ditulus sebagai orang yang menegakkan qiyamul lail semalam suntuk. Yang ketiga adalah salah satu salat tarawih, salah satu salat yang sangat diutamakan dan dianjurkan adalah salat qiyamul lail, yaitu salatut tarawih. Ustaz, kalau untuk waktunya gimana, Ustaz? Kalau waktunya adalah ba'da sholatil isya. Ya, sebenarnya boleh ba'da sholatil isya, setelah sholat isya. Namun kalau afdoliyahnya itu adalah sepertiga malam terakhir. Afdoliyahnya. Karena mengapa demikian? Karena memang waktu-waktu itu waktu-waktu yang sangat utama untuk kita melakukan sholat qiyamul lail pada waktu sepertiga malam. Kenapa demikian? Karena memang ada hadis yang mengatakan bahwa Allah Azza wa Jalla ya akan turun pada sepertiga malam terakhir. Jadi di dalam riwayat itu dijelaskan, hal min da'in fa ujibu lahu, hal min mustaghfirin fa aghfiru lahu. Ya, apakah ada orang yang berdoa akan aku kabulkan? Apakah ada orang yang beristighfar memohon ampun kepadaku, maka akan aku ampunkan. Jadi ini merupakan apa namanya ini, salah satu kebiasaan orang-orang soleh adalah qiyamul lail. Jadi kalau Fadlan merasa dirinya soleh tapi tidak menegakkan qiyamul lail, jangan merasa itu lagi. Nah, itu dia artinya begitu. Karena ini kebiasaannya orang-orang soleh. Kita merasa diri kita soleh, tapi ketika diperiksa qiyamul lailnya nggak ada, mundurlah kita dari rombongan orang-orang soleh. Dari sisi ini maksudnya. Nah, jadi ini penting sekali kita untuk menegakkan qiyamul lail. Qiyamul lail di sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir itu tentu malam ini kita bagi apa? Kita bagi 3 ya. Malam 3 ya. Malam sepertiga malam berarti sepertiga malam pertama sekitar jam 10-an kita katakan, atau jam 11-an. Nah, sepertiga berikutnya barangkali jam 2-an atau jam 3-an. Nah, dari situ sampai subuh itu adalah sepertiga malam terakhir. Ya, itu dia. Oke, Ustaz, masalah kalau kita udah sholat tarawih, Ustaz. Ya. Sebelum sahur kita sholat lagi, Ustaz. Ya. Itu bagaimana sebabnya? Karena ada pernah baca nanti itu kita harus tutup dengan witir. Sementara kan di tarawih tadi kita sudah witir. Ya. Nah, itu seperti mana? Gimana, Ustaz? Ya, ada riwayat, memang tidak hadir dalam ingatan saya riwayat persisnya, bahwa adalah salah seorang sahabat itu mengunjungi anaknya. Lalu dia sholat malam di situ, qiyamul lail, dia jadi imam, dan dia pun sholat witir. Nah, setelah itu kembali kepada kaumnya, dia pun jadi imam lagi. Setelah tiba witir, dia mundur ke belakang. Ditanyakan, kenapa kamu tidak ikut witir bersama kami? Dikatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la witrani fil lail. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa tidak ada witir, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Ustaz. Jadi yang dilarang itu, yang nggak boleh itu witirnya itu 2 kali.
Witirnya 2 kali. 2 kali. Kalau kita sholat lailnya 2 kali nggak masalah. Kalau mau nambah lagi Boleh. boleh. Tapi Boleh. witirnya jangan ditambah. Witir jangan ditambah. Iya. Berarti kalau kita punya niat untuk menyambung sholat qiyamul lail di sepertiga malam tadi, berarti tarawih tadi kita harus mundur untuk witirnya Ustaz, sebaiknya. Boleh. Kalau kita ingin memang witirnya nanti diakhirkan. Iya, benar. Kalau memang witirnya ditutup sekaligus juga nggak masalah. Tapi nanti ketika qiyamul lail di sana jangan witir lagi. jangan itu aja. witir lagi. Oh Nah, iya. itu aja Ustaz, dia. Ustaz, Ah. iya. Ya Ustaz, Ya. gimana tentang perbedaan jumlah rakaat nih Ustaz? Kan di masyarakat itu Ustaz ada yang 8, ada yang 20, kalau digenapkan sama witirnya ada yang 11, 23 rakaat Ustaz. Itu bagaimana Ustaz? Ya, yang pertama kita sampaikan bahwa perbedaan tentang jumlah rakaat adalah perbedaan yang memang sudah berlangsung semenjak dari dulu ya, bukan hanya di sekarang ini saja, maksudnya perbedaan ini sudah lama. Satu, yang kedua kita sampaikan jangan dijadikan perbedaan ini sebagai ajang kita untuk saling menyalahkan Satu sama lain. dan jangan dijadikan sebagai pemicu untuk kita saling berselisih dan berpecah belah. Iya. Itu yang perlu dipahami. Yang ketiga kita sampaikan memang ada hadis Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa salatul laili mathna mathna, salat malam itu dilakukan dengan 2 rakaat tanpa Rasulullah SAW menjelaskan jumlah rakaatnya berapa. Jumlah rakaatnya berapa? Tapi yang jelas cara pelaksanaannya 2-2 begitu. Tidak ada Rasulullah SAW memberikan batasan sampai berapa rakaat. Ya, nggak ada ketentuan. Berarti tidak ada Rasulullah menegaskan 8, Nggak ada. 20. Ya, nggak ada. Memang di dalam riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha warḍaha yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW tidak lebih pada waktu Ramadan atau di luar Ramadan melaksanakan 11 atau 13 rakaat. Betul, seperti itu ada hadisnya, sehingga sebagian kaum muslimin yang memang condong kepada hadis ini dan pendapat ini dan pendapat ulama yang yang mereka ini mendasari pendapat mereka dengan hadis ini yang mengatakan 11 atau 13, ya mereka hanya melakukan 11 dan 13 dengan witirnya. Dengan witirnya. Nah, kemudian kita katakan begini. Ada sebagian yang melaksanakannya lebih dari itu, sebagaimana bagi kita yang sudah pernah ke Makkah dan ke Madinah, ya, kedua tanah suci ini, jadi Makkah Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah, itu mereka di sana melakukannya 23 rakaat. 23 rakaat. Ya, dengan witirnya. 20 tarawihnya dan witirnya itu 3 rakaat. Nah, makanya saya katakan tadi jangan dijadikan hal ini sebagai pemicu dan sebagai hal yang membuat kita berkecil hati dan bersedih tentang khilaf ini, bahwa khilaf ini sesuatu yang biasa saja ditanggapi dengan kepala dingin, jangan ditanggapi sebagai hal yang menakutkan dan hal yang membuat kita bagaimana ini tidak berpecah belah. Padahal sebenarnya khilaf ini sendiri memberikan ruang bagi kita untuk untuk lebih banyak pilihan sebenarnya. Artinya dengan khilaf ini kan ada pilihan-pilihan yang memang bisa kita ikuti. Jadi kalau kita ingin memang memperbanyak rakaat sholat, ya silahkan mungkin 23. Bagi kita yang memang hanya 11-13 silahkan juga, tafadhol, nggak ada masalah. Barangkali setelah itu dia akan tilawah Al-Quran dan yang lain. Jadi memang sholat malam yang dilakukan baik 11, 13 ataupun 23 rakaat itu silahkan, tafadhol, mau pilih yang mana. Sekalipun mungkin saya secara pribadi lebih condong kepada yang 11 umpamanya. Tapi bukan berarti Fadlan yang condong 23 lalu saya salahkan, juga tidak. Nggak ada masalah. Masih banyak masalah-masalah lain yang kita bersepakat di dalamnya. Iya, betul. Dan perbedaan ini jangan dimaknai sebagai sesuatu yang sebagai sesuatu jurang pemisah antara kita. Tidak. Ya, jadikanlah perbedaan pendapat itu sebagai sebagai keanekaragaman dan sebagai sesuatu yang ditoleransi dalam agama kita. Iya.
Ustaz, Ya. boleh nggak kita sholat tarawih itu kan di masyarakat apalagi yang anak-anak itu Ustaz, Ya. sholat tarawih putus-putus, Maaf. nanti ikut imam, nanti enggak, Ya. gitu, Ustaz. Apakah boleh seperti itu Ustaz? Sebenarnya ya tentu kalau kita bicara boleh ya boleh, tetapi afdoliyahnya adalah sebagaimana dalam hadis tadi yang kita bacakan dalam riwayat Al-Imam An-Nasai, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi bahwa barang siapa yang sholat bersama imam sehingga sampai selesai rakaatnya maka dituliskan sholat malam semalam suntuk. Nah, pertanyaannya kemudian kalau dia nggak habis sama imam berarti tidak mendapatkan kriteria keutamaan sebagaimana dalam hadis ini tadi. Nah, itu dia. Tentu pertanyaan tadi anak-anak ya. Saya pikir kalau anak-anak ya biasalah kan. Dalam tahap belajar Ustaz, ya. Tahap belajar dan Iya, Ustaz. namanya anak-anak juga suka dunia bermain masih Iya, mereka betul, kan. Ustaz. Iya. Berarti Ustaz, kalau tadi seperti itu, ya, kalau dia sholat tarawihnya di rumah Ya. juga tidak termasuk mendapatkan pahala semalam suntuk Ustaz ya? Kalau memang berjamaah, kalau berjamaah masuk tentu. Sekalipun maka kita katakan tentu di masjid punya keutamaan lain. Artinya langkah kita ke masjid, bertemu dengan kaum muslimin, dengan jamaah di sana. Ini ada silaturahim, ada unsur ukhuwah Islamiyahnya. Jadi tentu sesuatu keutamaan yang barangkali tidak didapatkan oleh orang yang menegakkan qiyamul lailnya, salat tarawihnya di rumah. Begitu. Karena memang tarawih ini dianggap sebagaimana kita katakan tadi seutama-utamanya, termasuk dia di saf atau di kriteria solat-solat yang sangat diutamakan untuk dilaksanakan. Kenapa? Karena memang terdapat di dalamnya syiar Islam yang sangat jelas. Syiar Islam yang sangat jelas. Bisa dilihat oleh Fadlan nanti di awal Ramadan itu 1 sampai 5 Ramadan, qiyamul lailnya itu sampai meledak-meletup, berapi-api sampai masjid pun tidak muat lagi untuk menampungnya. Biasa begitu. Sampai di jalan itu kadang-kadang. Di tempat saya itu subhanallah. Sampai mereka ini panitia masjidnya itu saya lihat membuat tenda di luar. Iya, karena memang mereka tahu bahwa ketika di awal-awal Ramadan ini ya mereka ini betul-betul memang sangat antusias dan sangat begitu bersemangat. Ya sekalipun kita lihat pada akhirnya nanti angkatan 60 dan angkatan 55 yang akan ke sana. Ya. Mengerti kan angkatan 60 dan angkatan 55. Ya. Ustaz, Ya. tentang Anda pernah dengar masalah keutamaan 10 hari Ramadan, Ya. 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga. Ya. Ini bagaimana Ustaz? Apakah ada Memang dalilnya? ada orang yang mengatakan 10 pertama itu adalah rahmah. Oh iya 10 betul. Ustaz. kedua itu adalah maghfirah. Maghfirah. 10 terakhir itu adalah itqun minan nar. Itqun minan nar, betul. Pertanyaan saya kemudian, kita dalam menentukan hal ini kan harus berdasarkan dalil yang terambil dari sumber aslinya, sumber original yaitu Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah. Ini. Nah, kalau kita lihat dalam hadis-hadis Rasulullah SAW yang dikatakan adalah itqum minan nar wa dzalika fi kulli lailah. Yang kita diselamatkan dari panasnya api neraka itu adalah setiap malam. Berarti nggak benar dugaan orang yang mengatakan pembagian malam 10 ini rahmah, 10 ini maghfirah dan itqum minan nar itu. Sedangkan kata Nabi SAW dalam hadisnya Setiap malam. Setiap malam. Jadi pernyataan orang yang mengatakan pembagian mengklasifikasikan atau membagi tadi itu harus mendatangkan dalil yang valid dan sahih yang terambil dari sumber aslinya tadi. Kalau memang itu ada, silakan dan kita pun mau mengambil itu. Tapi kan pertanyaannya kita tidak bisa memaksakan kehendak kita, pendapat kita tanpa didukung oleh dalil-dalil yang terambil dari sumber aslinya. Lagi-lagi saya katakan, sumber aslinya. Dari mana sumber aslinya itu? Al-Quran dan Sunnah diikat dengan pemahaman salaful ummah. Itu para sahabat radhiyallahu taala anhum wa ardhahum. Yes. Ustadz, bagaimana lagi dengan malam Lailatul Qadar Ustadz? Ya. Bagaimana, boleh ceritakan Ustadz, apa-apa saja dalilnya, nas-nasnya yang akhirnya kita harus mendapatkan, harus mengejarkan malam Lailatul Qadar itu Ustadz? Ya memang Lailatul Qadar ini adalah sebuah sebuah keutamaan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla khusus di bulan Ramadan. Kita tidak akan temukan yang namanya Lailatul Qadar di luar Ramadan.
Itu yang pertama kita harus jelaskan. Yang kedua, bahwa Lailatul Qadar itu sebagaimana disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Qadar. Al-Qadar. Iya. Dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an itu pada malam kemuliaan. Al-Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Jadi apa namanya ini? Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an di malam Al-Qadar, yaitu malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah kalian apa sebenarnya malam Lailatul Qadar itu? Dikatakan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, bahwa Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ya tanazzalul malaikatu warruhu fiha, yang pada malam kemuliaan itu turunlah para malaikat dan ruh di sini bukan ruh orang yang mati. Tapi ruh di sini adalah nama lain dari malaikat Jibril alaihi salam. Jadi jangan dipahami berarti ada dong kita ngasih apa namanya ini doa selamat, mengirim doa kepada yang sudah meninggal karena ruh turun pada malam Lailatul Qadar. Salah pemahaman ini. Lihat tafsir para ulama tentang ayat ini. Tafsir para ulama tentang ayat ini, ya, maksud ruh di sini adalah nama lain dari Jibril alaihi salam. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi intinya bahwa Lailatul Qadar itu lailah malam yang tidak ada di luar Ramadan, yang ada hanya di dalam Ramadan. Yang kedua, kita katakan keutamaan kita melaksanakan ibadah di situ seolah-olah kita beribadah berapa tahun? 83 tahun atau 1000 bulan. Satu tasbih yang kita ucapkan pada malam itu seolah-olah kita bertasbih berapa? Selama 83 tahun atau 1000 bulan. Subhanallah, keutamaan yang begitu sangat luar biasa yang apabila kita mendapatkannya sangat luar biasa. Makanya penduduk Madinah, kota Madinah, diriwayatkan dari mereka sampai sekarang barangkali mereka itu kalau malam, khusus di malam 10 terakhir, karena yang berdasarkan hadis-hadis yang ada, itu mereka nggak tidur malam, semalam suntuk begadang. Tentu begadang dalam rangka ibadah, bukan 10 begadang malam terakhir. Ya, mereka dengan demikian kan semakin mendapatkannya potensi untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu besar. Orang tiap malam ditanggoi, tiap malam dijaring gitu, dijerat. Kan dapat dia. Nah, gitu kan. Setiap malam, jadi mereka siangnya itu tidur gitu. Malamnya itu mereka melaksanakan ibadah tentunya. Apalagi ibadah di Masjid Nabawi, sebagaimana dalam riwayat bahwa itu satu sholat di sana lebih baik daripada kita 1000 kali sholat di tempat lain. Iya, apalagi di Masjidil Haram yang satu kali kita sholat di situ lebih baik daripada 100.000 kali lipat. Di Masjidil Haram. Iya. Dia pengen umroh. Iya, satu kali sholat ya. Belum lagi tasbihnya, belum lagi zikirnya, belum lagi yang lainnya. Jadi keutamaannya Masya Allah luar biasa. Apalagi kita dapatkan waktu kita di Masjidil Haram, dapat pula kita Lailatul Qadar di situ. Subhanallah, berlipat-lipat lah itu keutamaannya. Jadi bukan berarti kita berkecil hati di Indonesia ini. Kita mungkin kalau kita dapatkan saja Lailatul Qadar itu, subhanallah. Ini adalah keutamaan yang begitu sangat luar biasa. Iya. Dia menangis sana. Iya. Ada yang dengar macam mana keutamaan malam Lailatul Qadar. Iya. Itu Ustaz, jadi Anda pernah baca juga apakah malam Lailatul Qadar itu Ustaz hanya di malam ganjil saja? Ya, memang Rasulullah SAW mengatakan carilah Lailatul Qadar itu di 10 terakhir. 10 terakhir. Ya, artinya 20 sampai 30 atau 29. Tapi ada riwayat lain yang mengatakan bahwa setelah tadi dikatakan oleh Rasulullah SAW 10, maka carilah dia di malam-malam ganjil. Semakin dipersempit oleh Rasulullah SAW. Demi untuk mendapatkan ya, berarti kan 21, 23, 25, 27, dan 29. Nah, ada riwayat lain yang mengatakan bahwa lebih dia condongnya itu pada malam 27 Ramadan. Berarti kan semakin dekat, semakin disempitkan lagi malam yang sebenarnya yang kita cari itu. Intinya kalau kita nggak tidur di malam 10 terakhir, insya Allah ta'ala kita akan dapat. Itu intinya. Tapi kalau kita semakin bobok saja, semakin enak tidur pada malam 10 terakhir, jangan harap. Jadi bagaikan punuk merindukan bulan, kan begitu. Nah, apakah ada ciri-ciri khusus Ustadz
setelah malam Lailatul Qadar besok paginya ada tanda-tanda khusus, ternyata tadi malam tuh Lailatul Qadar. Ya, di dalam Apakah ada, tafsir Ibnu Katsir dijelaskan begitu ada memang. Kalau tanda-tandanya itu adalah dia tidak terlalu tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, santai suasananya, cukup cukup sejuk. Ya, siangnya nggak terlalu terik kali dan juga tidak terlalu dingin. Dan malamnya itu malam Lailatul Qadar itu agak suasana hening dan senyap. Tapi bukan berarti saya katakan ini menjadi sesuatu yang menjadi menjadi sesuatu sebuah kepastian, tidak. Tapi inilah ciri-ciri yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah ciri-cirinya itu. Carilah itu. Bukan berarti ini kemarin begini, ini ada lagi. Yang mana ini? Bukan. Cari aja, ya yakinkan saja diri kita, ikut kita terus ibadah, ya. Biasanya kalau orang yang rajin ibadah, insya Allah Ta'ala dia tiap tahun akan dapat. Ya kalau betul-betul rajin dia ibadah memang ya. Tapi kalau pada dasarnya memang ngantuk berat ya, selalu memang ngantuk, ya bawaannya memang ngantuk, ya gimana mau dapat? Nah, Ustaz, boleh nggak ceritakan dulu Ustaz, gimana para sahabat dulu Ustaz, ya. ketika dia selama Ramadan membaca Al-Quran, berapa kali khatam mereka Ustaz? Ya. Para sahabat Anas bin Malik, Umar bin Khattab, Zubair bin Awam, apakah seperti apa amalan mereka untuk Al-Imam membaca Syafi'i Al-Quran? rahimahullah dijelaskan dalam riwayat bahwa beliau khatam 60 kali dalam sebulan. 60 kali dalam sebulan berarti 2 kali dalam sehari. 2 kali dalam sehari? Iya. Tapi memang perlu kita jelaskan di sini ada riwayat yang memang melarang kita untuk khatam Al-Quran kurang dari 3 hari. Jadi berarti kan pengamalan para a'immah, para ulama, para imam-imam kita dengan hadis ini bagaimana? Kayaknya kontradiksi. Iya kan? Yes. Artinya satu hadis mengatakan tidak boleh lebih dari 3 hari kita khatam Al-Quran. Tidak kurang dari 3 hari maksudnya. Sementara Imam Syafi'i jangankan sekali khatam dia 2 kali khatamnya malahan dalam 1 hari pula. Kan begitu. Bagaimana mengkompromikan masalah ini? Para ulama coba menjelaskannya bahwa yang dimaksud larangan itu adalah tidak boleh kita kurang dari 3 hari dalam mengkhatamkan Al-Quran. Maksudnya ini bagi orang yang kurang memahami makna dan kurang memahami dan mentadaburi Al-Quran. Sehingga dianggap perlu untuk memberikan batasan hari tertentu di limit dia, sehingga betul-betul bacaan Al-Quran yang mereka baca itu bukan hanya sebatas membaca, tetapi mereka bisa memaknai makna dan kandungan ayat yang terdapat di dalam Al-Quran yang mereka baca. Nah, kita tidak meragukan para imam, para ulama yang seperti sekaliber Al-Imam Syafi'i rahimahullah rahmatan wasi'atan. Sehingga dengan demikian kata para ulama tidak bertentangan pengamalan mereka dengan hadis ini. Kenapa? Karena hadis ini melarang tidak boleh kurang kita dari 3 hari mengkhatamkan Al-Quran bagi kita yang kurang ilmu, kurang paham tentang makna dan kandungan ayatnya. Imam Syafi'i subhanallah, bagaimana kita katakan dia tidak paham tentang ayat dan maknanya, bahkan beliau sangat luar biasa. Ya kan begitu. Jadi intinya ini tidak bertentangan. Jangan nanti kan ada riwayat Ustaz hadis. Betul ada, tetapi maksudnya kata para ulama, bagi orang yang kurang paham tentang ayat Al-Quran, kurang paham memahami makna dan maksud-maksud dan kandungannya ayatnya, maka harus dilimat paling tidak 3 hari. Karena orang membacanya saja kalau 3 hari, berarti kan 1 hari 10 juz. 10 juz. Itu terkadang kan kalau yang nggak paham betul tentang Al-Quran, mungkin bacanya pun centang perenang. Centang perenang, kemudian juga asal-asalan, ngebutlah sehingga tajwid dan makharij hurufnya pun salah. Nah, maka para ulama lah yang bisa memang untuk seperti yang kita katakan tadi, dia bisa khatam itu 2 kali sehari. Begitu. Itu Imam Syafi'i rahimahullah. Belum lagi para sahabat. Para sahabat dikatakan adalah oleh para ulama adalah fursanun fin nahar, ruhbanun fil lail. Fursanun fin nahar artinya seorang pendekar dan seorang yang seorang prajurit perang di siang harinya. Tetapi dia di malam harinya seperti ruhban, sebagai seorang yang suka beribadah di malam hari. Di siangnya mereka betul-betul memang membela agama Allah Azza wa Jalla, tetapi di malam harinya mereka khususkan waktu mereka untuk Allah Azza wa Jalla. Ini yang kadang-kadang konsep ini hilang dari dada-dada kita. Nah, begitu. Kita kadang-kadang siang malam untuk apa saja, untuk untuk kepentingan diri kita. Tidak ada waktu kita sediakan
untuk Allah Azza wa Jalla, yang kita betul-betul konsentrasi di situ, betul-betul menikmati hubungan kita baik, hubungan baik kita dengan Allah Azza wa Jalla. Iya. Ya, Ustaz, di Ramadan ini Ustaz, banyak orang beralasan karena tidur itu adalah ibadah. Iya. Jadi mereka ya tidur saja ibadah gitu. Jadi mereka lebih banyak mengambil dalil itu ketimbang untuk akhirnya membaca Quran, mengerjakan zikir-zikirnya. Ya. Nah, itu gimana orang-orang seperti itu Ustaz? Perlu kita jelaskan begini, bahwa tidur pada hakikatnya, mau di Ramadan, luar Ramadan, pada asalnya tidur itu bukan sebuah ibadah. Ingat, tidur itu sendiri pada hakikatnya, mau Ramadan di luar Ramadan, bukan sebuah ibadah. Itu yang perlu kita sampaikan. Namun kalau tidur itu mau Ramadan nggak di Ramadan, kalau diiringi dengan niat yang baik, ya Allah, aku tidur ini supaya aku kuat nanti untuk ibadah Nanti malam. selanjutnya, untuk kuat aku nanti malam. Malam, Ini baru ya. ibadah. Karena ini kan sebenarnya ibadah ghairu mahdhah, yang artinya ibadah sesuatu yang sifatnya tidak ibadah pada asalnya, tetapi bisa bernilai ibadah di sisi Allah manakala kita diiringi dengan niat yang baik. Makan dan minum ibadah enggak? Kita katakan bukan ibadah. Tetapi kalau diiringin makan dan minum betul-betul memang dimaksudkan untuk kuat dia beribadah kepada Allah, untuk kuat dia thalabul ilmi dan sebagainya, maka ibadahnya sendiri pun jadi ibadah. Bernilai ibadah. Makan dan minumnya pun bernilai ibadah di sisi Allah Azza wa Jalla. Itu maksudnya. Jangan dimaknai terlalu berlebihan. Ya, orang mengatakan ini tidurin aja ibadah. Kapan itu tidur ibadah? Perlu dicek. Tidur yang bagaimana yang dikatakan tidur ibadah? Begitu. Adapun dalil mengatakan naum itu ibadah adalah dalil yang tidak sah, yang tidak sahih, ya. Mengatakan naumus shaim ibadah, ini hadis palsu. Hadis palsu Ustaz? Iya. Ibadahnya orang yang berpuasa itu adalah tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Iya, maka kita katakan mau Ramadan di luar Ramadan, kalau niat tidurnya niat yang baik, maka itu jadi bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya Ustaz, alhamdulillah kayaknya kita udah sampai nih Ustaz di tempat. Ya. Jadi pemirsa Salam TV rahmati Allah, kita sudah sampai di tempat tujuan. Jadi kita akan siap-siap untuk berbuka puasa. Baik, pemirsa Salam TV yang dirahmati Allah, saya dan Ustaz Rosyid sudah berada di Kampung Deli Resto. Ya Ustaz. Baik, pemirsa Salam TV, jangan kemana-mana, saksikan takjil tausiah di jalan episode berikutnya bersama saya Fadlan Miswari dan Ustaz Rosyid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Ya.